Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin melanjutkan video beberapa waktu lalu yang kita membahas mengenai puasa 3 hari bernilai neptu 40 hari. Ini ada beberapa set sebenarnya teman-teman. Ada sekitar 5 set puasa yang bisa dilakukan seperti itu. Hampir setiap minggu itu ada. Akan tetapi ada set yang bertumpuk harinya. Jadi efektifnya itu berada di 4 set. Akan tetapi di hari yang bertumpuk itu kita bisa melakukan semuanya dari Rabu Pon sampai hari Sabtu. Ketika itu kita lakukan, maka kita nilainya itu bisa bernilai ganda atau 2 kali puasa 40. Oke, kita mulai dari set Selasa Kliwon. Set Selasa Kliwon ini dilanjutkan dengan Rebo Legi dan Kamis Pahing. Lalu apa yang didapatkan ketika orang mau berpuasa dengan set neptu 40 ini? Ini tergantung, yang pertama adalah niatnya teman-teman. Yang pertama dalam berpuasa itu kita nilai niatnya. Suatu ibadah atau semua ibadah yang kita lakukan itu bergantung kepada niat. Bahkan ibadah sholat sekalipun, walaupun niat kita sholat menyembah kepada Allah, tapi di dalamnya ada bacaan-bacaan yang luar biasa. Bacaan yang meminta rezeki, bacaan yang meminta keselamatan, meminta petunjuk dan lain sebagainya. Dan kembali lagi ke set ibadah puasa sunnah ini. Ibadah puasa sunnah set Selasa Kliwon ini kecenderungannya itu memberikan dampak yang luar biasa, di mana dampak yang paling utama biasanya itu dampak dari mudahnya untuk mendapatkan ilmu atau suatu keilmuan. Karena memang Selasa Kliwon itu Selasanya itu kan biasanya identik dengan orang-orang yang mengawali mencari ilmu, atau orang-orang yang karismanya itu sebagai orang yang dicari banyak orang karena keilmuannya. Maka set Selasa Kliwon ini biasanya itu kecenderungannya yang terkait dengan keilmuan. Maka jika teman-teman sedang menempuh pendidikan atau menempuh suatu hal yang terkait dengan keilmuan, misalnya belajar kesaktian, belajar pengobatan, belajar ilmu kerohanian dan lain sebagainya, maka sangat cocok jika disandingkan dengan set Selasa Kliwon ini. Di samping untuk keilmuan, teman-teman juga bisa menggabungkan dengan jenis puasanya. Itu puasanya termasuk puasa ngebleng, puasa ngerowot, puasa ngidang, puasa mutih, atau puasa yang jenis apa. Karena ketika teman-teman misalnya ingin melakukan pengobatan itu kan kecenderungannya berkaitan dengan medis atau berkaitan dengan rohani. Rohani itu akan lebih mudah jika disentuh dengan hal-hal yang bersifat lembut. Hal yang bersifat lembut contohnya apa? Contohnya adalah udara, atau misalnya adalah contoh konkretnya adalah oksigen misalnya. Nah, oksigen ini kecenderungannya berada pada apa? Oksigen ini kan ilmunya pada puasa ngebleng. Dan puasa ngebleng ini cenderung cukup berat. Maka kalau cukup berat, teman-teman bisa melaksanakan puasa ngeblengnya. Misalnya di awal hari pertama, misalnya 1 hari 1 malam, teman-teman buka 1 kali. Setelah itu, teman-teman melanjutkan sebagai puasa biasa, atau seperti itu selama 3 hari tidak apa-apa. Ngeblengnya selama 1 hari, 1 hari, dan 1 hari. Kalau ngebleng selama 3 hari, saya rasa kok teman-teman banyak yang mungkin belum siap seperti itu. Dan ilmu yang didapat apa? Ilmu yang didapat itu tergantung yang teman-teman pelajari semuanya. Misalnya teman-teman belajar ilmu pertanian, ini cenderungnya kan pada filosofi tanah, pengolahan tanah. Maka yang cocok adalah puasa ngerowot.
puasa ngrawet ini bisa disandingkan dengan jenis dari set Selasa Kliwon. Ketika dia berpuasa Selasa Kliwon misalnya, ketika dia berpuasa seperti itu lalu set-setnya dijalani, dia berpuasa ngrawet, maka ini akan lebih cepat tercapai. Seperti itu teman-teman. Teman-teman coba mencari tanggal set yang dimulai dengan Selasa Kliwon ini di tanggalan teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa melaksanakan jenis puasa ini dan semoga berhasil tercapai apa yang dihajatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.